Halo sobat, apa kabar Indonesia? Salam jumpa di KI Channel. Baca. Di sini kita akan belajar tentang peradaban dan sejarah yang ada di Indonesia. Minggu kemarin kita sudah membahas sejarah Kesultanan Banten part 1. Dan kali ini kita akan membahas part 2 dari sejarah Kesultanan Banten. Langsung saja yuk simak penjelasannya. Setelah mengalahkan raja terakhir dari Banten Girang, Maulana Hasanuddin dinobatkan menjadi sultan atau raja pertama Kesultanan Banten pada tahun 1552 Masehi. Di bawah pemerintahannya, kerajaan Banten mengalami perkembangan pesat. Banten melepaskan diri dari Demak. Banten juga menjadi pusat perdagangan di barat Pulau Jawa. Beliau menjabat menjadi Sultan Banten kurang lebih 18 tahun. Tepatnya pada tahun 1552 Masehi sampai tahun 1570 Masehi. Setelahnya beliau digantikan oleh putranya yang bernama Maulana Yusuf. Sama seperti ayahnya, Sultan Maulana Yusuf sangat piawai dalam mengurus pemerintahan. Bahkan di masanya pula lah Pakuan Pajajaran dapat ditaklukkan pada tahun 1579 Masehi. Pada saat itu, kerajaan Pajajaran dirajai oleh Prabu Seda atau Surya Kencana atau Raga Mulya. Beliau pun mengislamkan sebagian besar rakyat Pajajaran. Tapi sebagian kecil rakyat Pajajaran yang tidak mau tunduk pada beliau memilih untuk pergi dan bersembunyi di gunung dan hutan di daerah Lebak untuk mempertahankan kepercayaannya. Dan mereka inilah yang nantinya menjadi suku Baduy. Dan pada tahun 1585 Sultan Maulana Yusuf pun wafat dan digantikan oleh anaknya yang bernama Sultan Maulana Muhammad atau yang sering dikenal dengan nama Sultan Ratu Ing Banten. Pada saat dinobatkan, Sultan Maulana Muhammad baru berusia 9 tahun. Karena usia Sultan Maulana Muhammad terbilang masih sangat muda, maka pemerintahan harus diwakilkan kepada Mangkubumi Jayanegara sampai beliau beranjak dewasa. Singkat cerita, 16 tahun kemudian Sultan Maulana Muhammad menyerang Kesultanan Palembang. Tepatnya pada tahun 1596. Kesultanan Palembang merupakan kesultanan yang didirikan oleh Ki Gede Ing Suro. Ki Gede Ing Suro sendiri adalah salah satu bangsawan dari Kesultanan Demak. Akhirnya Sultan Maulana Muhammad juga beranggapan bahwa Kesultanan Banten juga berhak atas daerah tersebut karena Kesultanan Banten juga merupakan keturunan dari Kesultanan Demak. Namun Banten mengalami kekalahan dan Sultan Maulana Muhammad juga tewas dalam pertempuran. Secara hukum, pemerintahan turun kepada anaknya Sultan Maulana Muhammad yang bernama Abdul Mufakhir Muhammad Abdul Qadir atau biasa disebut dengan nama Pangeran Ratu. Yang pada saat itu Pangeran Ratu masih bayi berusia 5 bulan. Karena saat itu Pangeran Ratu tidak mungkin untuk memimpin, maka pemerintahan dijalankan sementara oleh Mangkubumi Ranamanggala sampai Pangeran Ratu dewasa. Tidak banyak informasi yang saya dapatkan mengenai Pangeran Ratu atau Sultan Abdul Mufakhir. Hanya saja Pangeran Ratu memiliki banyak anak yang salah satunya adalah Abdul Ma'ali Ahmad yang bergelar Sultan Muda. Karena gelarnya sebagai Sultan Muda, terkadang Abdul Ma'ali Ahmad disebut Sultan kelima. Dengan masa jabatan dari tahun 1647 sampai tahun 1651. Beliau menjabat bersama ayahnya sampai tahun 1651. Dan Sultan Abdul Ma'ali Ahmad mempunyai anak yang bernama Abdul Fattah atau Pangeran Surya. Dan Pangeran Surya pun menjadi sultan menggantikan kakeknya yang bernama Abdul Mufakhir.
setelah beliau mendirikan keraton baru di dusun Tirtayasa. Sultan Abdul Fattah atau Pangeran Surya juga akrab dipanggil sebagai Sultan Agung Tirtayasa. Di bawah kepemimpinan Sultan Agung Tirtayasa, Kesultanan Banten mencapai puncak kejayaan. Sultan Agung Tirtayasa adalah sultan yang sangat visioner, ahli perencanaan wilayah, tata kelola air, terbuka, serta mempunyai wawasan internasional. Karakter Sultan Agung Tirtayasa mewakili karakter kepemimpinan yang intelektual. Bagi beliau, kepentingan rakyat adalah segalanya. Ketegasan pemimpin juga tidak kalah penting, hingga kesejahteraan pun terasa oleh semua masyarakat Banten pada saat itu. Bahkan Belanda pun yang sudah berada lama menempati Batavia susah untuk menggoyahkan Sultan Agung Tirtayasa. Pada masa Sultan Agung Tirtayasa, pelabuhan-pelabuhan Banten kian ramai dikunjungi oleh pelaut dari berbagai bangsa. Melihat kenyataan ini, Kompeni justru berambisi untuk mencaplok wilayah Banten agar seluruh Jawa dapat dikuasainya. Pada era pemerintahan sang sultan, setidaknya 2 kali Kompeni menyulut perselisihan dengan memblokade Banten pada tahun 1655 dan tahun 1657. Pada tahun 1671, Sultan Agung Tirtayasa mengangkat putra mahkota yang bernama Sultan Abdul Qohar atau Sultan Haji sebagai Raja Muda. Pemerintahan sehari-harinya dijalankan oleh Sultan Haji, sementara Sultan Agung Tirtayasa tetap mengawasi. Namun, Sultan Haji cenderung bersahabat dengan Belanda. Sultan Agung Tirtayasa tidak menyetujui hubungan ini. Akibatnya, Sultan Haji menggulingkan ayahnya sendiri untuk menaiki tahta pada tahun 1683. Dan kejayaan kerajaan ini pun harus berakhir karena Sultan Agung Tirtayasa dikhianati oleh putranya sendiri. Sultan Haji lebih memilih pihak Belanda daripada keluarganya sendiri, hingga akhirnya Sultan Agung Tirtayasa ditangkap dan dipenjara oleh Belanda di Batavia dan akhirnya wafat pada tahun 1692. Semenjak saat itu, Belanda pun ikut andil dalam pemerintahan Kesultanan Banten. Seperti halnya memilih Sultan Banten selanjutnya dan meminta daerah Lampung dan Cirebon untuk dikuasai Belanda. Dan Kesultanan Banten pun akhirnya menjadi bawahan kekuasaan Belanda. Banyak masyarakat dan sejarawan yang menganggap Kesultanan Banten hanya sampai Sultan Haji sebagai sultan terakhir. Walau sebenarnya Kesultanan Banten masih berlanjut, seperti setelah wafatnya Sultan Haji pada tahun 1687, maka pemerintahan pun dipimpin oleh anak dari Sultan Haji yang bernama Abdul Fadl Muhammad Yahya. Dan seterusnya dengan pemimpin Banten yang dipilih oleh Belanda. Namun pada tahun 1809 sampai 1813 Masehi, Sultan Muhammad bin Muhammad Mahyuddin Zainus Salihin atau yang sering dikenal dengan nama Sultan Maulana Muhammad Syafiuddin, yaitu Sultan Banten ke-17. Pada masa kekuasaannya, Kesultanan Banten telah begitu lemah akibat tekanan dari beberapa kekuatan global yang silih berganti memengaruhi Kesultanan Banten. Kemudian pada masa pemerintahan kolonial Inggris sekitar tahun 1813, Sultan Maulana Muhammad Syafiuddin dilucuti dan dipaksa untuk turun tahta, sekaligus mengakhiri riwayat Kesultanan Banten, dan itulah akhir dari Kesultanan Banten.